Terima kasih. Pertanyaannya untuk Pak Jarod. Angka 10% itu dari mana? Saya ini pernah membina UMKM sudah 15 tahun lebih. Angkanya kalau kita banding terbalik, kalau ada pendampingan dari 10 pengusaha yang kita create atau kita mulai, ada 80% yang sukses. Kuncinya adalah pendampingan. Kuncinya adalah mentoring. Kuncinya itu ada di One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship. Saya melihat ada ketidakberpihakan pada sistem sekarang, di mana yang kaya makin kaya dan yang miskin makin kecil. Yang usaha besar makin besar, yang usaha kecil makin terpuruk. Nah, di sini saya melihat Ibu Nur Hayati di Bukit Duri. Dia tadinya berjualan nasi uduk 12 liter sehari. Tapi karena kebijakan daripada Pemprov sekarang yang tidak memastikan lahan usaha, tidak memberikan permodalan, tidak memberikan pendampingan, akhirnya dia harus terus-menerus tergerus usahanya. Ini yang membuat saya terenyuh, dan menurut saya program kami OKOC bisa menciptakan 200.000 lapangan pekerjaan baru. Saya punya pengalaman, saya pernah membina beberapa komunitas. Dalam terakhir kali, 2 minggu terakhir, sudah 1.500 pengusaha yang lahir melalui program OKOC. Terima kasih, maju kotanya, bahagia warganya. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada paslon 1 untuk menanggapi. Boleh melakukan kritik sekali lagi ataupun argumen atau menjelaskan mengapa program Anda lebih unggul dibandingkan paslon yang lain, paslon 2 dan 3 dalam hal ini. Terima kasih Mbak Ira. Setahu saya sesi ini belum bertanya tetapi menanggapi tadi apa yang tadi sudah kita sampaikan. Sehingga saya ingin menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh paslon 2 dan 3. Yang pertama begini, kalau ada pemimpin yang ingin membantu rakyatnya berdasarkan konstitusi, membantu rakyat miskin, dianggap membodohi. Saya pikir itu tidak punya hati. Karena konstitusi kita mengatakan bantulah mereka yang sulit sekali hidupnya. Dan disinilah keterpanggilan kami untuk membantu mereka, ingat, sementara. Dan biayanya ataupun anggarannya pun sangat terukur. 400.000 sebulan, 5 juta setahun, dikali 128.650 miliar. Tidak ada apa-apanya dengan 70 triliun APBD kita. Tidak ada program bagi-bagi uang. Bagaimana mereka bisa memegang kail kalau untuk ngambil ikannya pun tidak bisa. Ini adalah masalah kemanusiaan. Jangan membiarkan rakyat kita mati kelaparan karena kita tidak peduli pemimpinnya. Yang kedua, program semacam ini tidak unik di Indonesia. Negara-negara G20, baca Brazil, baca India, baca Amerika Serikat, memiliki skema seperti ini juga. Namanya bisa direct cash transfer atau food subsidy. Apapun namanya, tetapi ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap mereka yang hidupnya sangat sulit, yang untuk makan sehari-hari pun tidak menentu. Inilah keterpanggilan kita semua ketika bergerak ke lapangan, ke daerah-daerah yang sangat sulit hidupnya, maka kami benar-benar ingin menghadirkan jawaban untuk mereka semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Hadirin penonton dimanapun Anda berada, jawaban dari paslon 1 tadi mengakhiri segmen kedua kita. Kita masih punya 4 segmen. Tetaplah bersama kami di debat perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Para kandidat dan penonton serta hadirin, sekarang kita masuk ke sesi ketiga. Para paslon, peraturan sesi ketiga sama dengan sesi kedua sebelumnya, yaitu akan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing pasangan kandidat dalam waktu tertentu. Kemudian jawaban-jawaban tersebut harus saling ditanggapi oleh pasangan kandidat lainnya. Jadi peraturannya sama. Dan hadirin, inilah sesi ketiga. Akan dimulai dari paslon ketiga. Kita dengarkan dulu pertanyaannya. Program penertiban kawasan kumuh, normalisasi sungai, pembangunan waduk dan penanggulangan banjir di Jakarta menghadapi kendala dari masyarakat yang tidak ingin digusur atau dipindahkan ke rumah susun. Saat ini fakta juga menunjukkan bahwa sebagian penduduk yang sudah dipindahkan ke rusun menunggak pembayaran sewa karena tidak punya pekerjaan tetap atau pendapatannya turun drastis. Pertanyaan harus dijawab dalam waktu 2 menit.
Apakah Anda akan menjalankan kebijakan penggusuran guna mengatasi persoalan penertiban daerah kumuh serta banjir? Apakah kebijakan relokasi ke rumah susun juga akan diambil? Ketegasan paslon penting dalam hal ini, karena dalam rencana pembangunan jangka menengah untuk 5 tahun ke depan akan dibangun 50.000 unit rumah susun di Jakarta. Waktu diberikan kepada paslon ketiga. Minggu lalu saya datang ke Bukit Duri, ikut dalam syukuran karena warga Bukit Duri menang di PT UN menghadapi Pemda DKI Jakarta. Apa yang terjadi di tempat itu? Ketidakadilan dilaksanakan. Ketika berhadapan dengan kekuasaan yang kuat, tumpul. Tapi ketika berhadapan dengan rakyat yang miskin, lemah, tajam, prosedur dilanggar demi kepentingan menggeser. Yang kita akan lakukan bukan menghilangkan orang miskin. Yang kita ingin lakukan adalah menghilangkan kemiskinan. Terkait dengan ini, maka kita akan tegas. Kita akan melakukan yang disebut